Selamat pagi, saya Thalita Aufa Nabila. Sapa Kaltim hari ini hadir dengan tema Masyarakat Kaltim Bisa Apa di IKN. Dan dalam program Sapa Kaltim pagi hari ini, kami turut mengundang Bapak Amran selaku pelaksana tugas dan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, dan turut hadir Bapak Rusman Yakub selaku anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur. Dan yang ketiga, terdapat juga Bung Nakib selaku perwakilan pemuda Kalimantan Timur yang akan memberikan perspektifnya mengenai kepemudaan dalam ketenagakerjaan nantinya di IKN dan juga pembangunannya nanti ke depannya. Dan sebelum kita memulai program Sapa Kaltim pada pagi hari ini, saya hendak menyapa dulu Bapak Amran. Selamat pagi Pak, sudah tergabung dengan kami. Pagi Mbak. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, Bapak Rusman Yakub. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya ada Bung Nakib dari Perwakilan Pemuda. Sudah hadir, Bung? Selamat pagi, hadir Mbak. Selamat pagi. Hidup mahasiswa. Baik, terima kasih banyak para narasumber sudah bergabung bersama kami di Sapa Kaltim pada pagi hari ini. Sebelum memulai dialog kita pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan berita berikut. 80 warga yang bermukim di kawasan IKN menjalani pelatihan sertifikasi kemampuan untuk beragam usaha. Pelatihan ini merupakan langkah prioritas program pembangunan kawasan IKN. Menurut Doni Rahajo, selaku Wakil Kepala Badan Otorita IKN, pelatihan sertifikasi ini adalah langkah prioritas Badan Otorita dalam pembangunan infrastruktur sosial. Saat ini Badan Otorita bersama pihak Kecamatan Sepaku telah mendata sekitar 400 warga yang tersertifikasi beragam keahlian. Sementara ada sekitar 250.000 tenaga kerja yang dipersiapkan untuk memenuhi permintaan pasar di kawasan IKN. Menurut Doni, pelatihan sertifikasi kemampuan ini akan terus dilakukan hingga bisa memenuhi kuota permintaan tenaga kerja dalam waktu dekat. Sementara untuk tata ruang pertanahan termasuk pembebasan lahan dan pengesahan hak milik warga di kawasan IKN akan dituntaskan. Bahkan pemerintah telah memegang hasil data kepemilikan tanah sesuai nama dan alamat dan akan dirunuskan di tingkat kementerian terkait. Potensinya aja di kecamatan ini hanya 400 orang yang angkatan kerja. Tapi nanti kecamatan ini akan digulirkan ke kecamatan lain. Secara bertahap. Semua, bahkan sampai ke mitra di luar IKN juga kita akan kembangkan. Jadi intinya sih sebetulnya kalau penataan kita berhasil, menjadi jelas sinkronisasi antara pembangunan IKN dengan dinamika yang ada, itu akan lebih mudah. Sudah ada by name, by address yang nanti itu jadi basis kita untuk langkah. Kenapa pengen ikut pelatihan ini? Ingin menambah ilmu dan wawasan. Apa sih yang mau diharapkan nanti? Bisa bersaing dengan warga luar. Oh gitu. Di sini saya mau ambil barista. Oh gitu. Kenapa milih barista? Karena saya juga dari dulu mau buka usaha di sini. Apalagi sekarang jadi IKN. Ya juga mengedukasi penikmat kopi yang awam untuk menikmati kopi dengan benar. Rencananya dalam waktu dekat pemerintah juga akan menarik sejumlah investor lokal bidang kewirausahaan agar bisa bersama-sama dalam menjalankan program yang telah dirumuskan dalam Badan Otorita hingga pembangunan infrastruktur tata ruang ibu kota jangka panjang tertata rapi. Doni Rahajo juga menyempatkan ke kawasan IKN di mana pelatihan warga berlangsung. Jasmine Jafar, Kompas TV Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebenarnya dalam pembangunan IKN dan persiapan untuk pemindahan IKN ke Kalimantan Timur banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan mulai dari infrastruktur fisik dan juga infrastruktur sosialnya. Dan dalam pembangunan tersebut dibutuhkan keterlibatan dari sumber daya manusia, termasuk dengan keterlibatan dari masyarakat lokal yang ada di IKN dalam pembangunan tersebut. Tetapi masalahnya,
bapak-bapak narasumber dan juga Bung kita sebagai perwakilan pemuda, keterserapan dari masyarakat lokal ini menjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Mengingat akan banyak sekali tenaga-tenaga kerja dari luar yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN baik secara fisik dan juga sosialnya. Oleh karena itu saya mau ke Pak Amran terlebih dahulu untuk menanyakan bagaimana sebenarnya persiapan dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri dalam khusus Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas untuk membangun ketersiapan SDM nantinya di IKN untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Bapak Amran, bagaimana sejauh ini persiapan dari BLK dan juga Lembaga Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan SDM tersebut untuk pemindahan IKN nantinya? Baik, terima kasih Mbak. Memang kita tahu bahwa saat ini pembangunan IKN sudah dimulai ya. Mau tidak mau kita harus siap, terutama masyarakat Kalimantan Timur. Baik saat ini memang sudah ada pembangunan infrastruktur ya, mulai dari jalan. Namun tidak bisa kita abaikan bahwa pembangunan SDM atau keterlibatan SDM itu paling penting ya, yang saat ini menjadi isu yang strategis untuk di Kalimantan Timur bahkan di tingkat nasional. Namun dari sisi pemanfaatan atau sumber daya manusia ataupun ketenagakerjaan yang ada di terutama Kalimantan Timur dan khususnya Sepaku ya, karena saat ini yang pembangunan adalah di kawasan inti pemerintahan KIPP ya. Jadi saat ini memang sudah yang kami lakukan adalah pemetaan masyarakat atau minat masyarakat terhadap lowongan kerja atau peluang kerja yang ada di IKN. Di sisi lain juga kami juga mempersiapkan pelatihan atau pengembangan SDM yang memang berhubungan dengan pekerjaan inti ya di IKN, baik infrastruktur dan pekerjaan pendukung itu di sisi seperti kuliner dan yang lainnya. Karena itu juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan IKN. Saat ini yang kami lakukan adalah untuk di kawasan inti pemerintahan, itu melakukan pelatihan untuk bagi SDM ya, yang belum memiliki kompetensi atau yang belum tersertifikasi. Ya. Jadi untuk di Sepaku sendiri ada sekitar 400, data ini memang masih dikoreksi lagi karena untuk data kami serahkan ke tingkat tim transisi dan pihak Unmul dan Uniba ya yang terlibat dalam tim transisi. Namun untuk jumlah yang kami dapat saat ini 400, jadi sudah ada tahapan atau langkah yang kami siapkan untuk di akhir tahun ini. Langkah pertama sudah kami lakukan di 80 orang untuk pengembangan SDM supaya mereka bisa berpartisipasi atau bisa ikut terlibat dalam pembangunan IKN. Dan rencana untuk tahap kedua di akhir Juli ini sekitar 80 orang juga. Jadi kalau memang dibagi per tahapnya itu 80, maka 5 kali tahapan sudah selesai atau sudah terpenuhi untuk masyarakat Sepaku. Namun kita tahu bahwa bukan hanya Sepaku ya, kawasan IKN ini ada 3 kecamatan ya yang saya tahu sampai saat ini adalah Samboja dan Wajanan. Itu juga menjadi target atau sasaran dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan SDM-nya. Jangan sampai IKN ini dibangun SDM-nya tidak terserap atau tidak terlibat atau tidak berpartisipasi dalam pembangunan IKN, malah diisi dari pihak luar. Ya, jadi itulah langkah yang kami lakukan untuk jauh sebelum pelaksanaan IKN meluas, kami untuk mempersiapkan tenaga kerjanya sesuai kebutuhan di IKN nanti. Tadi ada ya sesuatu yang menarik yang saya garis bawahi dari penjelasan Bapak, ada 400 ya Pak ya, tenaga kerja yang dipersiapkan. Mulai dari 80 untuk pengembangan SDM dan seterusnya. Untuk langkah-langkah tersebut akan dilaksanakan dalam berapa bulan, Pak, kalau boleh tahu? Untuk pengembangan SDM ya, karena kami tahu bahwa di masyarakat Sepaku ini memang kita untuk memilah itu yang punya skill atau yang tidak punya skill, masih banyak yang skillnya nol ya. Yang kami lakukan adalah merubah atau mereskilling atau membuat skillnya dari nol. Jadi pelatihan yang dibutuhkan untuk menjadi mahir atau bisa bekerja atau bisa di dunia kerja itu paling cepat adalah 1 bulan atau 20 hari pelatihan ya. Kemudian saya mau ke Bapak Rusman Yakub dulu, mungkin selaku anggota Komisi 4 DPRD Kaltim yang juga turut membidangi ketenagakerjaan ini.
Jika tadi dari BLK Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan social mapping nih Pak, ada langkah-langkah berupa apa saja kebutuhan dan juga bagaimana nanti penempatan tenaga kerja yang akan ada di IKN. Kalau misalnya langkah-langkah dari pemerintah sendiri sejauh ini, bagaimana Pak dalam mempersiapkan SDM tersebut? Adakah langkah-langkah yang spesifik yang dilakukan? Sebelum saya jawab inti pertanyaannya, IKN ini memang seringkali menginabobokkan kita karena banyaknya ruang atau peluang-peluang baru yang bisa kita dapatkan. Tetapi pada saat yang sama, itu bisa menjadi persoalan tersendiri peluang-peluang itu ketika kita tidak mampu atau tidak menyiapkan diri dengan itu. Nah, pertanyaannya tadi bahwa apakah ada program? Tentu ada, saya kira. Meskipun program itu juga perlu kita dalami juga secara mendalam. Apakah program itu sudah tepat dan lain sebagainya. Nah, bicara konteks pemerintahan daerah, apa yang disampaikan Pak Amran tadi itu salah satu ya yang didorong untuk segera percepatan itu. Kenapa? Karena memang hari ini IKN sudah mulai bergerak, terutama dalam pekerjaan prakonstruksi dan lain sebagainya. Yang kedua, memang harus dilakukan. Pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pemetaan dalam soal ketersediaan tenaga kerja lokal. Karena kita tahu bahwa tenaga kerja lokal kita itu kan pasti ada kriteria-kriteria yang diperlukan oleh IKN. Itu satu. Yang kedua, programnya adalah menurut saya ada dua yang harus kita lakukan. Pertama, bagaimana secara cepat kita bisa memberikan skill atau keterampilan kepada tenaga kerja kita. Tadi Pak Amran sudah menyebut itu, ada dua pola yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Ketenagakerjaan. Pertama adalah program untuk pengembangan keterampilan bagi calon tenaga kerja istilahnya ya, yang memang betul-betul belum ada keterampilannya atau belum ada keahliannya. Yang kedua, sudah ada keahlian, tinggal dipermantap atau perlu disertifikasi dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, secara ini juga mestinya juga harus bersamaan dengan bagaimana mendorong pendidikan vokasi yang dibawa lingkungan dinas pendidikan. Dalam hal ini SMK-SMK kita itu mestinya juga harus dirapikan, harus dibenahi. Artinya prodi-prodi yang harusnya dimunculkan kemudian atau dibuka oleh SMK kita itu tentu prodi-prodi yang berkesesuaian dengan kebutuhan IKN. Nah, pertanyaannya kemudian ini harus ada sinergi antara informasi-informasi dari badan pengelola atau badan otorita IKN itu memberi informasi kepada pemerintah daerah atau kepada dinas tenaga kerja atau SMK untuk bisa kita sesuaikan. Karena kalau mengharapkan ke Pak Amran sendiri barangkali untuk mengejar itu bisa tidak terkejar, maka itu dua-duanya harus ditempuh dari BLK juga harus didorong untuk akselerasinya. Kemudian yang kedua, secara jangka panjang itu juga pendidikan vokasi ini juga harus digerakkan. Hanya memang konsekuensinya pendidikan vokasi kita juga harus dilakukan berbagai pembenahan. Katakanlah misalnya prodi tertentu yang dibutuhkan oleh IKN. Katakanlah misalnya konstruksi. Nah, ketika bicara membenahi pendidikan vokasi khususnya prodi konstruksi misalnya, maka itu semua perlengkapan atau bahan-bahan praktek di sekolah itu harus dipenuhi, harus ini. Nah, akan beda hanya mungkin dengan
teman-teman yang dikelola oleh oleh Pak Amran, karena itu ada spesifikasinya khusus. Jadi saya kira itu memang banyak hal masih yang harus kita segera percepat, segera kita dorong untuk kita segera lakukan sehingga memenuhi target apa yang diinginkan oleh badan otorita IKN itu. Bagus sekali tadi ada poin dari Pak Rusman yang menyebutkan bahwa perlu juga keterlibatan dari pendidikan vokasi, selain pendidikan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Menarik sekali, tapi sayang sekali kita harus jeda dulu sejenak. Tetap bersama Sapa Kaltim. Kembali lagi dalam program Sapa Kaltim, masih membicarakan dengan tema masyarakat Kaltim bisa apa di IKN. Dan kita sudah bersama dengan 3 narasumber kita, dan mungkin kita akan melanjutkan nih diskusi dengan salah satu narasumber terlebih dahulu. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Amran terkait tadi persiapan dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan dalam mempersiapkan SDM di IKN nantinya. Untuk persiapan tersebut, kerjasamanya dilakukan dengan siapa saja, Pak? Dan sejauh ini bagaimana progres dari kerjasama tersebut? Untuk kerjasama memang saat ini dengan tim transisi ya, terutama pihak Unmul, akan ada kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Perlu sekali kerjasama ini karena kami juga sadar bahwa IKN ini cukup besar ya, jadi bukan hanya satu kementerian atau lembaga yang bisa menggerakkan, namun semua lembaga harus terlibat ya. Semua lembaga harus berkolaborasi, termasuk lembaga mahasiswa juga. Ya, jadi saat ini kami sudah bekerja sama dengan UMUL dan rencananya juga akan kami hire atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat ataupun asosiasi perusahaan ya, asosiasi perusahaan maupun pengusaha yang saat ini adalah rencana akan dalam waktu dekat IWAP ya. IWAP itu akan ada pendampingan dalam hal setelah kami latih. Ya, kami menyiapkan tenaga kerja untuk bisa berwirausaha di IKN nantinya. Namun pasca pelatihan setelah mereka bisa untuk punya skill kemampuan berwirausaha, maka butuh pendampingan. Inilah pentingnya kolaborasi. Terus saat ini juga bukan hanya di sisi pasca pelatihan, persiapan pelatihan ini ya, persiapan penyediaan SDM kami kerjasama saat ini dengan Propan ya, masih tahap penjajakan memang tadi IWAP juga Propan. Untuk menyiapkan tenaga kerja, jadi bukan hanya Kemenaker, pihak lain juga Propan dan pihak PUPR juga sudah kami bertemu kemarin di hari Senin ya, bertemu di tempat kami itu untuk membicarakan tentang persiapan tenaga kerja. Artinya kolaborasi ini yang kami lakukan ya. Kalau dengan Unmul memang sudah berkomunikasi dan saat ini memang draft atau MOU-nya dalam tahap persiapan ya untuk ditandatangani atau asistensi ya untuk persetujuan MOU-nya. Jadi kerjasama ini tidak hanya pada saat di awal atau tahun ini aja, karena cukup panjang maka nafas kita harus juga cukup kuat ya. Jadi dan bukan hanya kami juga yang harus bergerak, tapi semua sumber daya yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di Indonesia harus digerakkan untuk bisa IKN ini bisa terus berlanjut, bisa berkelanjutan. SDM yang kita siapkan pun bukan hanya untuk hanya untuk pembangunan, tapi pasca pembangunan IKN pun harus kita dorong mereka tetap berlanjut, tetap berkegiatan, tetap bisa terlibat atau berpartisipasi di IKN nantinya jika berjalan. Terus yang berikutnya adalah saat ini kami juga bukan hanya melibatkan pihak luar, tapi di sisi internal kami pun Kemenaker bukan hanya Samarinda yang akan terlibat, namun ada 5 balai juga yang kami libatkan, terutama Balai Medan, ya, terus Semarang, Bandung, Bekasi, dan Serang, termasuk terakhir adalah Balai Bandung Barat, ya, atau di Lembang. Ini pelatihan pengembangan SDM-nya nanti masyarakat IKN, ya, tidak mesti di Sepaku, tapi di 3 kecamatan atau bahkan Kalimantan Timur. Kami tingkatkan SDM-nya di balai tersebut. Kami kirim mulai dari pemberangkatan sampai dia balik kembali ke tempatnya itu
kita usahakan free biaya, tanpa biaya. Jadi betul-betul ini untuk memaksimalkan potensi wilayah atau masyarakat setempat untuk bisa terlibat berpartisipasi penuh dalam pembangunan IKN ataupun keberlanjutan IKN nantinya. Kemudian kita mau lagi masuk di perspektifnya dari mahasiswa nih Pak. Mungkin Bapak tadi sudah menyebutkan apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah, khususnya juga Kementerian Ketenagakerjaan dalam mempersiapkan SDM dalam pembangunan bahkan sampai pasca pembangunan seperti itu ya Pak ya. Dan kita mau lihat perspektif dari mahasiswanya sendiri, mahasiswa di Kalimantan Timur khususnya, Bung Nakib mungkin boleh memberikan suaranya nih Bung tentang bagaimana sebenarnya mahasiswa selama ini sudah mengawal pembangunan, kemudian nanti bagaimana berpartisipasi pasca pembangunan IKN. Baik, terima kasih banyak Mbak sudah diberikan kesempatan kepada kami. Sebenarnya dari sisi perspektif mahasiswa, kita melihat daripada banyaknya aspek yang sudah kita kaji, dan kami juga sebenarnya tidak menolak, pun juga tidak menerima adanya IKN seperti ini. Akan tetapi kita lebih mengkritisi adanya kebijakan ataupun proyek sebesar IKN ini dari segi aspek sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Dan juga bicara soal ibu kota negara yang hari ini memang menjadi urgensi pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dan kami sebagai pemuda pun turut ikut senang ketika memang ada sebuah kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Akan tetapi masih banyak hal-hal yang memang harus dikritisi dan diawasi. Khususnya juga di teman-teman mahasiswa sudah mengkaji bicara soal sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang kita sudah kaji itu memang sangat vital untuk kita laksanakan. Dan juga ketika memang masyarakat yang di Samarinda, Balikpapan itu sudah turut berpartisipasi, tapi kita juga melihat dari segi perspektif masyarakat adat yang ada di ibu kota negara setempat. Memang kalau kita melihat di ibu kota negaranya sendiri, itu juga memang minim aktivitas, tapi kita melihat tidak hampa ruang untuk bergerak juga di sana. Jadi kita memang melihat dari sisi masyarakat adat. Dan juga ketika sumber daya manusia itu memang betul-betul menjadi sasaran pembangunan untuk disejahterakan untuk dari pemerintah setempat, kita sangat mendukung adanya itu. Akan tapi kita sangat menunggu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa menangani kasus-kasus yang memang pemuda alami saat ini. Apalagi banyak prinsip-prinsip, banyak ideologi yang sampai saat ini belum tahapnya sampai ke IKN. Dan itu menjadi culture shock juga buat kami dan juga masyarakat adat ketika memang adanya partisipasi ketika IKN ini dibangun. Dan juga mungkin dari sisi mahasiswa juga kita memang lebih fokus kepada bagaimana isu lingkungan yang sampai saat ini itu masih belum diperhatikan dan masih belum dikaji lebih dalam. Apalagi isu deforestasi, kemudian isu pengundulan hutan, dan sebagainya. Tapi juga bicara soal sumber daya manusia, itu sangat penting untuk diutamakan dan diprioritaskan. Karena itu menjadi proyek jangka panjangnya rakyat Indonesia. Terima kasih, Bung. Mungkin tadi ada beberapa poin-poin menarik yang ingin saya tanyakan lagi. Seperti tadi adanya pembangunan di IKN yang mungkin belum memperhatikan aspek lingkungan dan seterusnya. Dan selama persiapan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur sendiri, sudah ada master plan nih, Bung, yang membahas tentang bagaimana pembangunan IKN itu akan didasarkan pada konsep yang berbasis lingkungan, yakni akan menjadi forest city gitu. Nah, menurut Anda, apakah master plan tersebut belum cukup ataupun ada ruang-ruang yang perlu ditingkatkan lagi menurut Anda bagaimana? Mungkin memang untuk kebijakan forestry sendiri itu memang sudah sangat baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan tapi fungsi pengawasan, kemudian juga fungsi legislasi yang memang harus dikeluarkan, dan juga ketika nantinya memang proyeksi forestry nanti itu dikeluarkan, memang itu sangat baik, tapi adanya perlu peningkatan sumber daya manusia yang akan
dilaksanakan di sana nantinya. Baik, berarti poinnya adalah pada pengawasan seperti itu ya yang dibutuhkan oleh masyarakat sendiri. Betul. Baik, pembicaraan kita sudah semakin menarik, tapi kita akan jeda dulu sebentar dan tetap di Sapa Kaltim. Kembali lagi dalam program Sapa Kaltim, masih dengan tema kita hari ini, masyarakat Kaltim bisa apa di IKN. Dan banyak sekali sudah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya mulai dari sertifikasi, kemudian social mapping untuk kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang butuh untuk diisi oleh sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pembangunan dan juga Pemerintahan nantinya. Dan untuk membahas lagi lebih lanjut mengenai sertifikasi dan juga pelatihan yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Amran bisa menjelaskan kepada kami terkait adanya target 250.000 peserta pelatihan yang akan dikejar dalam beberapa bulan yang waktunya sangat singkat, tetapi target pesertanya banyak sekali nih Pak yang membutuhkan pelatihan dan juga membutuhkan sertifikasi dari lembaga yang berwenang. Apakah langkah-langkah itu memungkinkan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, Pak? 250.000 tenaga kerja itu masyarakat, terutama penajam mobil itu aja. tidak mencukupi ya, jangan sampai peluang tenaga kerja yang cukup luas, ternyata masyarakat IKN-nya tidak memenuhi, tidak mengisi lowongan atau peluang-peluang kerja yang ada di IKN tersebut. Padahal dari sisi jumlah seharusnya bisa terpenuhi. Jadi untuk pelatihan yang kami siapkan memang saat ini untuk masyarakat IKN yang kami utamakan dan Kalimantan Timur ya. Dan di luar Kalimantan Timur, PUPR juga sudah menyiapkan sebenarnya untuk melibatkan dari Jawa, Sulawesi maupun Sumatera. Kami juga sama halnya ya, di lewat 5 balai tadi, balai yang ada di Medan, Semarang, dan Makassar juga kami akan libatkan untuk mengcover kebutuhan IKN ini. Ya, kita tahu bahwa ini akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup high teknologi, yang memang saat ini konstruksi tapi akan berbeda dengan konstruksi selama ini yang kita pahami. Pasti ada perbedaan karena model-modelingnya cukup kompleks ya, sehingga harus melalui pengembangan atau pelatihan untuk peningkatan kompetensinya. Jadi 250.000 itu kami memang saat ini tidak bisa melakukan sendiri, harus melibatkan semua ya, termasuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi, Unmul, Uniba juga terlibat saat ini dalam mereka memang saat ini masih melakukan pemetaan, namun nantinya akan terlibat sama-sama untuk menyiapkan SDM di Kalimantan Timur agar bisa terlibat dalam pembangunan IKN. Jadi poinnya adalah kalau memang masyarakat Kalimantan Timur yang tidak bekerja saat ini ya, yang posisi menganggur, jika memang berminat untuk terlibat di IKN, saya pastikan itu besar peluangnya dan cukup terbuka, karena dari 250.000 tadi ya 40% saya yakin kita tidak bisa capai meskipun semuanya dilibatkan ya, bahkan yang sudah bekerja pun untuk beralih profesi ke IKN pun itu masih belum terpenuhi. Jadi tinggal kita masyarakatnya ya, masyarakat di IKN-nya yang ada saat ini yang tidak bekerja, apakah mau menangkap peluang ini untuk dijadikan momentum meningkatkan taraf hidup ataupun terlibat dalam proses pembangunan IKN. Selanjutnya kita mau ke Bapak Rusman Yakub. Tadi Pak Amran sudah menjelaskan tentang bagaimanakah keinginan atau dorongan dari masyarakat lokal sendiri khususnya untuk terlibat, keinginannya untuk terlibat gitu Pak dalam pembangunan IKN maupun nantinya aktivitas-aktivitas pemerintahan dan juga mungkin adanya aktivitas ekonomi pasca pembangunan. Menurut Pak Rusman sendiri bagaimana keinginan ataupun sebenarnya dorongan yang dimiliki oleh masyarakat Kaltim sendiri untuk nantinya berkontribusi dalam pembangunan IKN dan saat IKN itu sudah berjalan nantinya? Apa yang disampaikan Pak
Amran tadi itu sangat-sangat fantastis gitu ya, kebutuhan tenaga kerja di IKN. Nah, oleh karenanya ini kan masih sifatnya kebutuhan tenaga kerja yang kita bicarakan dari awal hingga saat ini itu adalah pada saat pembangunan IKN. Nah, maka dari awal tadi saya katakan bahwa bicara tentang IKN itu harus ada jangka pendek, harus juga jangka panjang. Karena kebutuhan IKN itu tidak hanya pada saat pembangunan infrastruktur fisiknya di IKN itu, tetapi juga setelah terbangunnya IKN itu sendiri. Itu harus kita pikirkan. Nah, kembali kepada persoalan di prakonstruksi maupun pekerjaan konstruksi pembangunan IKN itu, maka bagaimana cara kita untuk menggairahkan masyarakat Kalimantan Timur untuk bisa berpartisipasi, maka itu perlu ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat, terutama dalam soal rekrutmen ketenaga kerjaan ini. Karena jujur saja kalau kita masuk ke masyarakat, nggak tahu ini bahwa ada rekrutmen pelatihan seperti ini. Gitu. Oleh karenanya itu penting disosialisasikan. Misalnya gini, Pak Amran kerjasama dengan Universitas Mula Warman, mestinya Universitas Mula Warman juga melakukan sosialisasi, kemudian bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana proses pendaftarannya, dan lain sebagainya. Itu penting karena itu juga dalam rangka untuk merangsang masyarakat untuk ikut cepat berpartisipasi begitu, untuk mendaftarkan dirinya. Nah, sehingga ini penting sekali untuk kita segera sosialisasikan, dan saya kira memang bukan Pak Amran saja yang harus bekerja. Pak Amran udah nyiapin segala itu, jangan lagi direpotin urusan soal rekrutmen dan lain sebagainya kan gitu. Nah, ini memang maka itu menurut saya ini perlu ada satu pembagian ini. Misalnya kalau kerjasama dengan Unmul sendiri dia mempersiapkan dalam hal apa begitu dan lain sebagainya, kemudian disalurkan ke Pak Amran, nanti Pak Amran yang melatihnya dan lain sebagainya, siapa yang. Nah, itu penting sekali karena sampai hari ini di masyarakat itu belum paham, belum tahu begitu. Nah, kalau misalnya di Sepaku itu karena barangkali ada tim khusus yang turun ke sana. Nah, ini maksud kita, ini penting sekali untuk dilakukan hal seperti itu. Bung Nakib, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rusman itu tadi, apakah dari kalangan mahasiswa sendiri sebenarnya sudah mulai masif informasinya mengenai pelatihan dan juga sertifikasi, kemudian persiapan untuk nantinya terlibat dalam ketenaga kerjaan saat pemindahan IKN nanti, apakah sudah mulai masif informasinya dan juga alur-alurnya di kalangan mahasiswa? Kalau dari segi kalangan mahasiswa itu memang belum begitu masif terkait soal informasi pelatihan tadi, dan juga memang saya sepakat dengan Bang Rusman Yakub tadi, memang harus dimasifkan kembali soal sosialisasinya, dan juga dari kami memang lebih kepada propaganda media, karena memang pemuda sekarang lebih kepada sosial media daripada sosialisasi secara offline begitu. Jadi memang poinnya di kalangan mahasiswa untuk pelatihan-pelatihan seperti itu masih belum masif informasinya, apalagi keterlibatan anak-anak muda terhadap kegiatan seperti itu masih cenderung apatis terkait soal itu. Berarti dalam kalangan mahasiswa untuk memasifkan lagi, teman-teman membutuhkan adanya propaganda media. Terakhir mungkin closing statement terlebih dahulu, mungkin yang pertama dari Pak Amran dulu, Pak, boleh menyampaikan statement penutupnya. Saat ini memang kita tahu bahwa pembangunan akan dimulai ya di bulan Agustus, dan saat ini masih persiapan lahan untuk pembangunan IKN-nya. Namun sudah akan mulai kebutuhan tenaga kerja baik di sisi pendukung ataupun infrastrukturnya. Sehingga saat ini kami lagi mempersiapkan untuk masyarakat di Sepaku nantinya akan menyebar ke kecamatan lain, tentu dengan sesuai kebutuhan yang berkembang nantinya. Saat ini memang kami akui tadi bahwa Bang Rusman tadi menyampaikan sosialisasi belum maksimal, jadi kami akan coba maksimalkan juga, dan itu akan melibatkan juga tim transisi ya, karena jangan sampai informasi ini akan bias atau menyebar kemana-mana, dan pada akhirnya ke masyarakatnya akan berubah persepsi, sehingga akan menjadi dimanfaatkan oknum-oknum tertentu.
Ya, jadi kami akan melibatkan semua orang dan mensosialisasikan dengan cukup maksimal, melibatkan semua stakeholder yang ada, sosial media juga maupun media. Ya, kami akan coba melakukan dan melibatkan tim transisi. Tentu saat ini juga tim transisi bahwa kita tahu ya, personilnya apa komponen itu ada Unmul dan ada Uniba ya. Jadi akan kolaborasi di sana untuk informasi tentang pengembangan SDM di kawasan IKN atau penyiapan SDM di kawasan IKN akan kami coba maksimalkan sehingga masyarakat di sana bisa secara menyeluruh untuk terlibat di pembangunan IKN, dan harapannya masyarakat saat ini bisa mencari tahu atau informasi sebanyak-banyaknya karena sudah banyak kegiatan di Sepaku yang dilakukan saat ini. Masyarakat untuk tetap jeli ya melihat informasi yang ada, dan target kami di tahun ini untuk melatih sebanyak 240 orang untuk masyarakat di Sepaku, dan nantinya kami siapkan juga untuk di sekitar IKN. Terima kasih banyak Pak Amran. Selanjutnya kita ke Pak Rusman Yakub. Silakan Pak untuk closing statement-nya. Kita berharap bahwa dengan dimulainya aktivitas di pembangunan di IKN, maka masyarakat Kalimantan Timur ini menyambutnya dengan gembira, tentu karena ada peluang-peluang yang sangat luar biasa, tetapi pada saat yang sama masyarakat Kaltim juga harus menyadari bahwa harus ada penguatan diri dengan melalui pengembangan kompetensi dengan ikut berlatih atau dilatih oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja. Maka itu masyarakat Kalimantan Timur hendaknya memanfaatkan peluang ini supaya nanti tidak lagi hanya sekedar berdiri di pinggir jalan melihat aktivitas pembangunan itu, tapi dia ikut langsung di dalam pelaksanaan pembangunan itu dengan menyumbangkan tenaganya dengan ini, dan akhirnya paling tidak yang selama ini angka pengangguran terbuka di Kalimantan Timur tertinggi di Kalimantan ini bisa kita secara pelan-pelan kita bisa atasi. Lalu yang kedua, tidak hanya sekedar itu, tetapi secara jangka panjang pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga harus kita dorong untuk bagaimana membenahi dunia pendidikan vokasi kita secara menyeluruh, sehingga secara jangka panjang dunia pendidikan vokasi Kalimantan Timur itu mampu mengisi formasi-formasi keahlian atau ketenaga kerjaan yang dibutuhkan oleh IKN, karena IKN ini tidaklah seperti dengan kota-kota selama ini, karena dia adalah sebagai yang didorong menjadi sebagai kota smart city begitu, maka tentu memiliki keterampilan teknologi yang kuat. Maka itu ke depan kita harapkan betul-betul anak-anak kita, anak-anak milenial kita ini disiapkan untuk bagaimana mengisi formasi di IKN itu, tidak hanya sekarang ini tapi sampai pada jangka panjang bahkan seterusnya, karena tentu IKN ini tidak hanya bicara pada saat pembangunan awalnya, tetapi secara terus-menerus bahkan mungkin ratusan tahun ke depan. Maka itu masyarakat Kalimantan Timur harus menyadari ini, karena masyarakat Kalimantan Timur lah yang paling terdekat dengan IKN itu sendiri. Maka kita harus memanfaatkan momentum ini. Tapi itu tidak bisa lahir begitu saja kalau tidak didorong oleh program pemerintah. Maka itu program pemerintah di sini harus kuat. Tidak bisa hanya sekedar pidato yang dipidatokan dari hulu ke hilir, tetapi implementasinya nol juga, atau orang bilang di sini jong juga gitu. Jadi karena kadang-kadang kita ini pemimpin publik kita seringkali heroik di pidato politik, tetapi implementasinya biasa-biasa saja. Ke depan kita harus berharap bahwa pemimpin politik daerah itu tidak pandai berretorika di depan publik, tetapi justru dia bekerja keras betul-betul melahirkan satu gagasan dan mengimplementasikan gagasan itu dengan konkret dalam bentuk nyata. Terima kasih banyak Pak Rusman. Selanjutnya kita akan ke Bang Nakib selaku mahasiswa pemuda
Kalimantan Timur, silahkan untuk menyampaikan statement penutupnya. Sebagai fungsi mahasiswa yaitu social control, di mana nantinya 5, 10, 15, 20 tahun ke depan kita akan menghadapi dengan berbagai tahapan kebijakan yang akan dikeluarkan. Maka dari itu, kami akan menjadi garda terdepan untuk mengkritisi kebijakan apa yang harus dikeluarkan. Tentu kalau kita melihat juga kita flashback daripada pembahasan kita yaitu kualitas sumber daya manusia, saya sangat kagum apa yang disampaikan dengan abang-abang sekalian, yaitu bagaimana persiapan sumber daya manusia itu. Karena memang secara faktanya memang kualitas sumber daya manusia kita ini memang masih cenderung masih belajar seperti itu. Dan sumber daya manusia itu akan menentukan keberhasilan pembangunan-pembangunan yang akan dibangun nantinya di kawasan IKN. Dan juga yang kami harapkan entah itu nanti di generasi Z, generasi milenial, atau generasi dan generasi berikutnya, kami menginginkan adanya sumber daya manusia yang adaptif, berkualitas, dan cenderung memang berkontribusi penuh untuk negaranya sendiri. Dan mahasiswa sebagai penerus bangsa nantinya akan menjadi garda terdepan sekali lagi untuk membangun proyeksi jangka panjang seperti ini. Dan oleh karena itu, dari mahasiswa Universitas Muhammad Romanto sendiri juga memang harusnya dan harapannya bisa mempersiapkan pemuda Kalimantan Timur untuk mengisi ruang-ruang yang sudah disediakan oleh pemerintah. Tadi sudah disampaikan ada 250.000, kurang lebih ada ketenaga kerjaan yang dipersiapkan, dan kita harapkan ke depannya prioritas utama dan mayoritas itu adalah pemuda-pemudi Kalimantan Timur. Dan terakhir mungkin dari saya, mungkin dari BEM KM Unmul yang nantinya akan lebih mengkritisi soal isu lingkungan hidup, isu termasuk juga isu sumber daya manusia yang akan menjadi proyeksi jangka panjang kami untuk mengoptimalkan apa-apa saja yang harus kita lakukan. Dan kami juga akan memberikan solusi-solusi yang konkret kepada pemerintah setempat, apa-apa saja yang harus pemerintah lakukan. Terima kasih Bung Nakib, dan juga terima kasih banyak kepada Pak Amran dari BLK Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian ada juga dari Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Rusman Yakub. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, Pak. Dan terima kasih juga kepada perwakilan pemuda Kalimantan Timur yang juga merupakan mahasiswa di Kalimantan Timur, Bang Nakib. Terima kasih banyak. Demikian Sapa Kaltim hari ini dengan membahas masyarakat di Kaltim bisa apa menjelang pemindahan IKN. Sampai jumpa di Sapa Kaltim episode berikutnya. Saya Talita pamit undur diri. Sampai jumpa.